Gak sepadan sama gue yang orang berada. Sepatu gue aja ogah tuh turun. Patu lu KW anjing. Percuma. Gue nggak yakin dia orang kaya sih dengan gaya ketikannya yang kayak gini. Harga apa tanda petiknya N-nya gede. Jadi orang-orang kaya tuh biasanya orang-orang berpendidikan gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS BBS, sebuah konten di mana konten ini akan menyajikan sekumpulan kelakuan wadaw yang terjadi, tapi kali ini ada tambahan dari mancanegara, dari dunia luar, dan ada kucing yang ingin mengikuti permisuhan ini. Lu kenapa setiap kali gua record selalu datang? Tuh, nih kamera nih. Itu EG, kamera EG. Di depan. Nah, dada-dada dong. Dada-dada. Dada-dada. Kan dadanya ada 6 kan? Dada-dada. Wow, turun dulu ya. Bro, turun dulu bro. Terus dah, gue mau record. Mantap. Jadi biar gue mulai semuanya dengan sebuah cerita yang datang dari orang terdekat gue. Itu cewek gue. Jadi cewek gue tadi barusan banget ya hari ini gitu. Nerima sebuah pesan di mana pesannya sendiri berisi hoax yang sempat booming pada zamannya. Jadi buat lu yang lahir di tahun pokoknya menikmati handphone di tahun 2000-an kayak 2000 mungkin 2009 sampai 2015 gitu, ketika kita masih pada main BBM, pasti lu akan nemuin sebuah pesan-pesan wadaw yang intinya minta buat pesan itu disebarkan ke teman-teman lu, ke siapapun orang yang ada di kontak lu, supaya lu tidak terkena bala. Contohnya kayak gini. Jadi ada yang ngechat cewek gue gitu kayak P gitu. Terus tiba-tiba ini kita denger suaranya yuk. Jam 00.00 nanti ada ratu hitam di sampingmu. Dia baru meninggal karena pacaran selama hidupnya. Jam 00.00 nanti, sekarang kan udah jam 1.05, jadi kelewat. Telat datangnya deh. Ada ratu hitam yang akan datang ke rumahmu. Dia akan mendatangimu malam ini. Dan dalam 5 hari, orang yang kamu suka akan mendekatimu. Dalam 5 hari orang yang kamu suka akan mendekatimu. Jadi weekdays, kalau weekend libur dong. Tapi kalau kamu gak ngirim, ibumu akan meninggal dalam jangka 50 hari lagi. Ini nyata sumpah Al-Quran. Kamu kirim ke 19 orang yang ada di kontakmu. Dia sambil ketawa gak sih? Ini nyata sumpah Al-Quran. Astagfirullah, nih orang udah mau ngebohong, jahat, ngebawa-bawa nama Tuhan, dia ketawa lagi. Gue podcaster gitu, gue tahu ketika ada smiley voice, maksudnya ngomong sambil senyum gitu. Si Bama kayak emang dibikin-bikin terus sambil Kamu ngomong. kirim ke 19 orang yang ada di kontakmu. Jangan sampai berhenti di kamu. Sorry, gue ngirim ini ke lo demi ibu gue. Di endingnya denger gak sih kayak ada suara dia gitu. Nih. Gitu. Di sebuah masa di mana kita semua sudah lebih maju otaknya, HP kita udah smartphone, ada buntut depan mata gua. HP kita udah smartphone, terus kita udah, bahkan nantinya kita bakal ngebikin satelit yang akan diterbangin gitu ke luar angkasa supaya kita bisa ngedapetin sinyal di banyak rumah. Tapi tiba-tiba masih ada aja pesan-pesan hoax yang intinya minta disebarin ke teman-teman kamu, kalau tidak ibu kamu akan meninggal. Akhirnya gue telusurin, gue cari tahu, dan ternyata ini tuh kayak pesan hoax ini tuh udah ada bahkan dari 2017 gitu. Jadi kayak jam 00.00 nanti ada ratu hitam di sampingmu. Dia baru meninggal karena pacaran selama hidupnya. Dia akan mendatangimu malam ini dalam 5 hari. Orang yang kamu suka akan mendekatimu. Tapi kalau kamu gak ngirim, ibumu akan meninggal dalam jangka waktu 50 hari lagi. Ini kisah nyata. Kamu kirim ke 19 orang yang ada di kontakmu, jangan sampai berhenti di kamu. Kalau misalkan ya, kalau misalkan dia kan minta kirim ke 19, kontak lu cuma 18 nih, gitu kayak. Jadi kayak anjing, udah malam lagi nih, gimana nih tetangga gue masih ada yang bangun gak gitu. Bro, minta WhatsApp gitu. I don't know, man.
Ini tuh permulaan yang untuk seru-seruan aja gitu, karena gue masih kaget kayak, bro, udah zaman semaju ini masih percaya sama begini-beginian coba. Akhirnya gue nyari-nyari tahu segala macam kan. Ini tuh hoax terkeren pada zamannya tuh. Ini zaman-zaman masih pakai Asia gitu, Asia Hidayah gitu. Sekarang hoax nih kayak nyerang pemerintahan atau wah rezim bikin hoax gitu. Kagak, dulu mah bikin hoax buat goblok-goblokan aja gitu, kayak anjing lu percaya goblok gitu kayak. I don't know man, I don't know. Intinya lu bro, lu kalau masih dapat SMS kayak gitu atau WhatsApp kayak gitu tapi lu percaya, lu main agak jauhin dikit gitu, ke komplek depan juga itu. Bahasan yang pertama adalah tentang bapak-bapak yang ada jalanan dicor, dia lewat dengan sukacita dan senang hati dan riang gembira sebelum akhirnya dia terpeleset dan jatuh, hampir jatuh, tapi dia astaga. Gue nggak tahu kenapa orang-orang ngirimin ini sih, soalnya mungkin karena gue 2 kali ngebahas yang kayak gini gitu, orang langsung kepada nge-mention gue, padahal salah apa juga gue duta semen aja, duta jalanan dicor se-Indonesia gitu agak. Setelah gue cari tahu, ternyata kejadian ini datangnya dari Vietnam, sebuah negara yang ya kurang lebih penduduknya tuh kelihatan kayak orang Indonesia aja gitu. Jadi kayak kemarin tuh orang-orang anggapnya kalau ini tuh dari Indonesia gitu. Bro, nge-lag bro. Jadi videonya berasal dari Vietnam, bukan dari Indonesia. Karena kalau dari Indonesia pasti orang-orang yang di samping-samping tuh udah emosi, ini tuh kayak legowo aja. Gue curiga entah dia lagi protes atas pembangunan atau mabok gitu. Kayaknya sih mabok sih, gue rasa nih mabok sagon. Sumpah ini kalau di Indonesia nih ada komen bang, kalau di Indo pulang tinggal nama lu doang bang. Aerox motor paling ganteng, valid no debat. Kalau di Indo datang sehat pulang cacat. Kagak, kalau di Indo udah dijadiin tumbal proyek tuh. Jadi motornya ditidurin di semen, orangnya ditidurin di semen gitu. Mantep, jadi fosil tuh, tau lu, jadi prasasti. Apa nih? TikTok. Jadi ini rumah cewek yang suka sama gua. Jir, gila rumahnya miskin dan kumuh banget. Gak sepadan sama gua orang berada. Sepatu gua aja ogah untuk turun ke rumahnya. Lu tahu harganya sepatu yang gua pakai ini Nike Air Jordan jutaan, jir. Gue nggak tahu dia ini nggak sih, maksudnya dia itu sadar nggak sih, apakah konten itu emang sengaja dia bikin untuk katakanlah menghina orang lain gitu, atau emang dia ya kayak another stupid person yang ngebikin kayak gini buat fame gitu. Maksudnya kita kan udah ngeliat banyak contoh tentang kayak gini kan. Ya ampun, orang-orang kayak gini nih yang ngebikin kesel sama orang kaya nih. Padahal juga itu yang kaya bukan dia tapi bapaknya gitu. Gue mah kalau misalkan ngobrol sama dia, gue nggak ngobrol sama dia, gue ngobrol sama bapaknya. Kok bisa bapaknya kaya, anaknya kagak gitu. Maksudnya kaya hati ya. Ini sombong yang hakiki begini nih. Lo tahu harganya sepatu gue yang gue pakai Nike Air Jordan? Coba kita cari di Shopee Nike Air Jordan. Apakah sama seperti fotonya? Nike Air Jordan sama. Ya apapun itulah, intinya sepatu yang lo beli ada versi KW-nya. Gue gak tau dia beli yang bener apa KW sih, tapi semoga gak yang KW sih. Karena kalau lo beli yang KW, harga diri lo udah mah hilang bececeran BG di jalan anjing. Malu. Anjir, kira rumahnya miskin anjing. Rumahnya gak kerja ya. Gak sepadan sama gue yang orang berada. Sepatu gue aja ogah tuh turun. Sepatu lo KW anjing. Percuma, gue nggak yakin dia orang kaya sih dengan gaya ketikannya yang kayak gini. Harga apa tanda petiknya N-nya gede. Jadi orang-orang kaya tuh biasanya orang-orang berpendidikan gitu. Ya ampun, ngetiknya masih kagak beres lu. Itu juga gue rasa itu dia naik mobil bukan mobilnya dia ya, dia
Jogi 3-in-1 anjing. Jogi 3-in-1 yang di itu. Yang di mana sih? Bundaran HI bukan sih? Ya intinya gitulah. Yang gue takutin dari semua video kayak gini nih ya, kalau emang beneran itu rumah ceweknya, gue cuma takut aja dia liat video ini tuh hatinya sakit banget anjir dihina begini. Nah, terus kalau lu mati emang itu sepatu bisa jadi alas di akhirat kan? Kagak, ngentor. Wah, disensor ngentor. Air Jordan yang palsu juga banyak, paling itu 100 ribuan paling tuh mobil minjem. Iya, kalau misalkan dia emang kaya gitu. Kalau emang dia kaya, ya percuma gitu. Maksudnya akhlaknya miskin, otaknya miskin, pola pikirnya miskin, keyboardnya juga miskin, ngetik jutaan T-nya gede, norak, goblok. Ini mending kita ngeliatin batu kali daripada ngeliatin dia nih, goblok emang. Kesel banget. Ini apa sih? Sarapan paginya orang kaya. TikTok. Ya miskin gorengan aja 5.000 dapat 5 biji. Oh, ada lanjutannya. Gue kira ini tuh foto doang tahu. Sudah, gue kira dia emang lagi pamer aja gitu, kayak, "Wah, bro, gue makan sarapan 150.000." Gue kira dia gitu doang. Ternyata ada lanjutannya, dia ngatain orang. Bangsat. Kenapa orang-orang kaya sekarang tuh kayak pada norak sih? Maksudnya lu baru kaya kemarin sore gitu. Ya, orang yang beneran kaya nggak butuh pengakuan kalau dia kaya. Orang-orang tahu kalau dia kaya. Sarapan paginya orang kaya 150.000. Apaan 150.000? Lu beli di mana itu begituan? Gila. Ini paling juga ini tahu kayak apa? Kayak paling dia cuma makan, dapat breakfast di hotel gitu. Mungkin hotelnya 150.000 nih. Lu susah goblok kalau 150.000 buat beli hotel. Gila. Breakfast. Lu makan apa? Gue makan breakfast. Ya gini nih. Iya sih. Dengan dia kayaknya gini loh, terlalu memaksakan diri untuk banget terlihat kaya sampai dia nggak sadar kalau orang kaya itu makan pakai garpu sama sendok. Gak gitu. Garpu sama pisau. Kenapa garpu sama sendok? Garpu di kiri, pisau di kanan, biar motongnya gampang. Lu motong pakai tangan kiri susah, bro. Ya miskin gorengan aja 5.000 dapat 5 biji. Gua goreng lu. Ini kenapa sih, maksudnya di TikTok tuh banyak yang kayak gini ya? Gue nggak main TikTok, gue nggak tahu isinya kayak apa. Dan rata-rata yang TikTok kalau aneh kan masuk ke Instagram kan, baru di situ gue ngeliat. Tapi kenapa kelakuannya pada begini semua, dah aneh. Oh gitu aja 150.000. Sorry, masih murah, gokil. Ngelat telur orak-arik doang, gak usah sok sultan. Tuh guys, ini kayak roti ini, ya kita katakanlah goceng lah. Di warung-warung kan dia dua lapis gitu, goceng. Kentangnya tinggal goreng sendiri. Ininya telur sama sosis. Ya kagak nyampe 20.000 itu. Makan 150.000 namanya lu ditipu. Atau ya lu terlalu, mungkin dia terlalu kaya. Mungkin kayak yang, "Pak, ini harganya 25.000." Wah, enggak nih, 150.000. Gue gedek ngeliat dia senyum tuh, entah kenapa. Vibe-nya jadi jelek gara-gara tulisan sombongannya ini. Nulis RP titik, kagak di spasi lagi. Matahari buatan Cina sukses menyala, suhunya 10 kali lebih panas. China mencapai tonggak sejarah baru setelah sukses menyalakan reaktor fusi nuklir yang bisa disebut sebagai matahari buatan. Kemajuan besar ini menandai kehebatan penelitian tenaga nuklir di negeri tirai bambu. Ada yang komen, "Made in China biasanya nggak tahan lama." Gue seneng banget tau kalau ngeliatin postingan gitu. Aduh bagus banget ini. Lebih sukses matahari buatan Agnes Monica. Tapi men, lu pernah ngebayangin gak sih ketika, bro, matahari satu aja udah panas ya. Bekasi aja itu panasnya bukan main. Ini ditambah lagi di Cina, coba matahari satu lagi. Berapa suhu matahari? 5.778 Kelvin. 5.708
5.778 Kelvin to Celsius. 5.504 Celsius. Jakarta ya 35, 37 lah. Bro, itu udah panas banget, bro. Udah masak telur mateng. Paling panas berapa sih? Paling panas di Jakarta. Suhu paling panas di Jakarta tuh 33, 34. Dia berapa? 5.000 tadi. Ya ampun. Tapi dia enak sih. Jemur baju pasti langsung kering tuh kalau deket itu sih gitu. Kebakar. Kenapa semua dari TikTok ya videonya? Ntar gue bikin ini namanya reaction TikTok anjing. Asteria tidak terkalahkan, bro. Asteria tidak terkalahkan. Ini entah gue harus joknya copot loh. Jokesnya lompat-lompat anjing. Jokesnya kendor. Gue baru mikir entah gue harus kagum terhadap motornya atau gue harus sedih karena pemerintah sana nggak ngasih jalanan gitu. Asteria emang gak ada lawan katanya, gokil. Halo KAI 121, kalau face shieldnya buram kayak gini nggak nyaman dipakai, buang-buang anggaran ini mah. Selamat siang, mohon maaf, silakan dilepaskan terlebih dahulu lapisan plastik pada face shield ya, terima kasih. Tipikal netizen Indonesia banget tau ini, maksudnya kayak mereka marah-marah, padahal marahnya disebabkan oleh kebodohan mereka sendiri gitu. Emang selalu dapat ya KAI ya, dapat face shield gitu ya? Sekarang dapat. Ini berarti yang kereta jarak jauh ya berarti. Oh, ke Bandung dapat. Ya berarti emang kayak jarak jauh gitu. Soalnya kalau jarak deket dia jalan kagak naik kereta, goblok. Kayaknya kita ini dari percakapan ini aja itu udah menggambarkan kita gitu loh. Gue juga mungkin kadang kayak gini gitu. Gue nggak mau hipokrit lah gitu, tapi lucu aja gitu ngeliatnya. Jadi di depan face shield itu biasanya emang ada kayak lapisan plastik gitu, kayak mungkin anti gores atau anti apalah, anti aging, anti penuaan dini gitu-gitu. Biar emang nggak kena debu atau lagi disimpan. Jadi pas dibuka tuh benar-benar bersih. Lucu. Orang Indonesia lucu. Kalau nggak lucu gue nggak tinggal di sini. Merasa paling benar. Minum air putih yang banyak biar konsen. Akibat kepengen pemerintah salah mulu. Tadi naik Gojek lewat Rewin, terus ya diem-diem baik sama bapak Gojeknya gitu, sambil pakai headset dengerin lagu galau, menikmati dinginnya angin malam. Tiba-tiba bapak Gojeknya teriak, "Telek!" Terus motornya rada oleng. Ternyata di depan kami itu pickup lagi angkut ayam, terus pup ayamnya terbang-terbang. Bapaknya bilang, "Mbak, maaf ya saya kaget, tai ayamnya terbang ke arah saya. Tak ngebut, tak salip ya mbak." "Siapa?" Ya udah, terus bapaknya ngebut, habis itu kami ngakak berdua. Untung pakai helm ya. Coba kagak pakai helm berasa ditembakin pakai AK-47 mukanya tuh tai gitu. Dia mending ayam ya, nggak sapi gitu. Sapi kan sekalinya boker banyak gitu, kayak gitu ke muka. Ya telek ya, telek itu tai BTW ya. Dan itu bahasa Jawa telek. Baik. Terakhir, rakyat yang susah atau pejabat daerah yang susah? Rakyat, pejabat daerah yang susah. Pejabat yang susah. Pejabat rakyat. Mengutamakan rakyat. Oke. Iya, sama-sama jangan susah ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak pasangan calon Bapak. Nggak mau, gue masih sayang diri gue sendiri. Jadi 4 November kemarin itu aku ulang tahun. Terus aku dikasih kado Pull and Bear sama H&M. Terus H&M alamak. H&M gak tuh? pas aku cek rupanya di store-nya, ternyata mereka itu belinya yang diskonan. Aduh, aku jadi gak suka beneran.
Awalnya sih aku sempat suka ngeliatnya kan, tapi karena aku cek di store-nya harganya promo, jadi aku jadi nggak tertarik gitu mau makainya. Bener-bener nggak suka, ternyata begini banget ya ngasih kado. Gue nggak tahu sih tadi copyright atau enggak. Intinya kalau tadi copyright lagunya, soalnya ada lagunya gitu. Jadi intinya dia ngedapetin kado pas dia ulang tahun. Tapi ternyata katanya waktu dia cek, jadi dia intinya dia dapat kado. Terus dia lihat, wah baju nih. Terus bajunya dia cek, terus ternyata lagi diskon. Terus dia marah-marah karena, wah ini teman-teman gue ngasih barang diskon sebagai hadiah, maksud mereka apa gitu. Terus katanya nggak mau dipakai, terus katanya mau dijadiin lap. Nggak gitu juga kali maksudnya. Gua aja tuh ya sebagai gue nggak tahu yang lain sih, tapi gue sebagai orang yang nerima kado, gue nggak akan nyari tahu nih harga dari kado ini berapa gitu, karena gue nggak enak. Maksud gue kayak, yang penting kan perasaannya tersampaikan. Hadiah ketika kita ulang tahun ngebantu kesenangan kita gitu. Bukan perkara harga gitu. Banyak tahu orang yang emang lebih milih buat ngasih kado berupa hal-hal yang emang gak mahal tapi nilainya tuh dapet gitu, karena emang ada sentimental value di sana. Kalau misalkan perkara harga jadi permasalahin, kayaknya emang nantinya kagak ada yang mau temenan sama lu, bro. Lu duit mulu dipikirin anjing. Kagak jelas banget dah. Apalagi katanya bajunya mau dijadiin lap. Anjing, gua kalau jadi temennya gua ambil lagi, mending sini deh gua ambil, gua jadiin lap di rumah gua gitu. Anjing jahat banget. Firlar jarur bapak lu no pakai baju partai. Bro, siapapun lu bro, nih namanya nih ada lah nama TikToknya itu, siapapun lu bro. Gua takutnya teman-teman lu nanti kagak ada yang mau nemenin lu dah, serius. Lu tuh nggak asik gitu loh. Maksudnya orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang ketika nongkrong dia akan ngomongin teman-temannya yang nggak ikut nongkrong. Gini. Perkara baju aja dulu permasalahin lu. Bener lu mending pakai baju partai, kalau enggak lu kemana-mana pakai jas hujan no. Gerah lu. Ini itu aja buat video gue kali ini. I don't know man. Namanya kehidupan kurang konten begini emang. Thank you yang udah dengerin, nontonin sampai ujung. I really appreciate. Thank you. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan kayaknya gue harus ini dah, apa ngebacain komen-komen kayak Ray. Buat endcard gitu, nyari yang lucu. Coba tolong komen-komen lucu, nanti gue bakal bacain di setiap endcard video-video TNM. Bagus tuh, biar gue gak ngelucu sendirian, soalnya gue gak lucu. Bapak lu pakai baju partai. Bye bye, thank you.